Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan materi tentang pembelahan sel. Baiklah, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Irna Putri Rahmawati, NIM O271-19050. Perkenalkan, nama saya Rahmi, NIM O271-19024. Perkenalkan, nama saya Selma, NIM O271-19094. Asal daerah kami Kabupaten Toli-Toli. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel atau kromosom. Kromosom adalah struktur seperti pita pada DNA dan protein histon di dalam inti sel eukariotik yang membawa gen dan mentransfer informasi genetik. Struktur kromosom terletak di dalam nukleus. Nukleus ialah inti sel yang bisa kamu temukan pada sel eukariotik. Pada organel inilah terkandung sebagian besar dari materi genetik sel dan membentuknya menjadi molekul DNA linear panjang serta membentuk kromosom dengan beragam jenis protein yang ada. Kromosom mempunyai sepasang kromatid, yaitu sentromer yang berfungsi dalam proses distribusi kromosom pada saat pembelahan sel. Kemudian, lengan pendek dan lengan panjang mengandung rangkaian gen. Setelah itu, telomer atau ujung kromosom. Jumlah kromosom terdiri dari 2 set diploid. Kromosom lengkap pada setiap spesies disebut kariotip. Yang pertama, autosom atau kromosom tubuh diberi nomor berurutan berdasarkan ukurannya dari besar ke kecil. Kedua, gonosom atau kromosom seks terdiri dari kromosom X dan Y. Gen adalah unit dasar keturunan, terdiri dari DNA dan RNA dengan panjang minimum tertentu yang membawa informasi mengenai urutan asam amino yang lengkap dari suatu protein. Gen mengendalikan karakteristik biologis, fisik, dan kimiawi jasad hidup. Setiap gen bisa mengandung 2 atau lebih bentuk yang disebut alel. Genom adalah salah satu kesatuan gen yang secara alami dimiliki oleh satu sel atau virus, atau satu kesatuan kromosom haploid. Produksi gen-gen baru secara terencana, terukur, dan perubahan genom dengan cara pertukaran atau penambahan material genetik baru disebut rekayasa genetika. Baiklah, di sini saya akan memperlihatkan gambar bagaimana rekayasa genetika. Seperti yang kita lihat di gambar, gen mengandung perintah untuk pembuatan protein yang berperan dalam berbagai fungsi seluler atau fisiologis, baik protein untuk sendiri maupun bersama-sama. Baiklah, saya akan menjelaskan organisasi genom prokariotik. Yang pertama prometer, yang kedua bagian struktural, yang ketiga terminator. Yang pertama prometer, yaitu bagian gen yang berfungsi sebagai pengatur ekspresi genetika atau transkripsi bagian struktural. Yang kedua bagian struktural. Bagian struktural adalah bagian yang membawa kode-kode genetika ya, atau hanya transkripsi atau translasi yang mengkode protein, atau hanya transkripsi yang mengkode RNA atau tRNA. Yang ketiga, terminator. Terminator adalah berperan untuk menghentikan transkripsi. Ada 4 kelompok utama genom prokariotik, yaitu gen independen, yaitu gen yang ekspresinya tidak tergantung pada ekspresi gen lainnya. Yang kedua, unit transkripsi, yaitu sekelompok gen yang secara fisik terletak berdekatan dan diekspresikan bersama-sama karena produk ekspresi gen-gen tersebut diperlukan dalam rangkaian proses fisiologi yang sama. Yang ketiga, kelompok gen, beberapa gen yang terletak pada lokus yang berdekatan dan produk ekspresi gen tersebut. Yang keempat, operan. Operon, sekelompok gen struktural yang terletak berdekatan dan ekspresinya dikendalikan oleh satu promotor yang sama. 4 kelompok utama genom prokariotik,
Yang pertama, struktur lengkapnya gen eukariotik yaitu prometer. Bagian struktural atau 1 ekson, yang kedua intron, yang ketiga terminator. Bagian struktural yaitu ekson, bagian yang mengkode atau diterjemahkan menjadi asam amino. Sedangkan intron, bagian yang tidak diterjemahkan oleh asam amino. Yang ketiga, terminator. Terminator yaitu ada intron 1, intron 2, intron 3, dan intron 4. Kelompok kelas utamanya yaitu gen kelas 1, yaitu gen-gen yang mengkode pembentukan RNA yang digunakan pembentukan kromosom. Yang kedua, gen kelas kedua, gen-gen yang mengkode sintesis semua molekul protein. Yang ketiga, membawa tRNA menjadi asam amino.